Kita lanjutkan pembahasan arkanus shalah, yaitu tentang niat. Rukun yang pertama yaitu niat. Rukun sholat kemarin kita bahas ada berapa? Ada 3, 18. Ada 18 ya. 18 dibagi menjadi 4. Satu rukun qauliyan, fi'liyan, qalbiyan, ma'nawiyah, dibagi menjadi 4. Adapun rukun sholat yang pertama yaitu niat. Nah, di dalam niat ini juga kemarin kita bahas, yaitu banyak ikhtilaf, perbedaan pendapat dari ulama-ulama, baik ulama Syafi'i maupun ulama lainnya, Imam Hambal, Imam Hanafi maupun Imam Malik. Suatu ketika Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Tash melihat atau bertemu atau bermimpi dengan Imam Ibnu Hajar. Ya, kita tahu Imam Ibnu Hajar, beliau termasuk di antara hukum-hukumnya terlalu keras, kan gitu, dibandingkan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar nggak boleh dijadikan satu kurban dan akikah, kan gitu. Akikah sama kurban nggak boleh. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan Imam Ibnu Romli, boleh akikah sama kurban. Ini lebih ringan. Kita milih yang ringan, nyaman. Ya, masalah ibadah ini kita pilih yang ringan. Ya. Kemudian ketika Al-Imam Al-Habib Ahmad Hasan bin Hasan At-Tash bermimpi dengan Ibnu Hajar, kata Habib Ahmad, wahai Imam, engkau wajibkan dalam takbir, yaitu mendatangkan apa yang wajib ketika takbir dalam niat. Kalau hal tersebut dikerjakan, apakah dia mengagungkan dirinya atau mengagungkan Tuhannya? Ini masuk ke tasawuf ya. Ini masuk ke tasawuf. Jadi intinya sholat ini apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sholat yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang sholat, zahirnya sholat namun batinnya nggak sholat, ini nggak ada nilai insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab, kata Nabi. Berapa banyak orang yang sholat, cuma yang ia dapatkan hanya capek. Sami Allah, Allahu Akbar, Sami Allah, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sholat yaitu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Tash bertanya kepada Ibnu Hajar, wahai Ibnu Hajar, kalau engkau mewajibkan dalam sholat menghadirkan apa-apa yang wajib niat di dalam takbir, apakah dia berarti mengagungkan dirinya apa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Minta maaf ya, kita takbir gini, Allah, saya niat, kan gitu kan. Jadi yang di dalam hatinya saya padahal saya enggak, kan saya enggak ada. Saya niat sholat. Nah, kadang-kadang sampai bingung dengan niat, masuklah setan kepadanya, akhirnya was-was. Usolli, Allah. Maka ketika ditanya oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Tash, wahai Imam Ibnu Hajar, apakah dia mengagungkan dirinya apa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Ibnu Hajar, yukabbiru nafsah. Ya wahai Habib, berarti dia mengagungkan dirinya. Allah yang diingat cuma dirinya,
saya niat, saya niat, saya niat. Allah nggak ada. Allah, coba apa yang dalam hati kita? Saya niat sholat fardu maghrib, kan gitu. Allahnya nggak ada sudah. Kenapa? Karena hatinya disibukkan oleh niat. Berarti dia mengagungkan Allah apa mengagungkan dirinya? Maka kata Ibnu Hajar, yukabbiru nafsa, iya wahai Habib, kalau gitu dia mengagungkan dirinya. Maka faqala Al-Imam Al-Habib Ahmad mengatakan, wahai Ibnu Hajar, cobalah dulu. Ini Imam Ibnu Hajar sudah meninggal kan gitu. Cuma fatwanya sudah apa? Sudah beredar. Kitabnya sudah beredar. Jadi kitabnya sudah beredar, beliau kan sudah meninggal. Fatwanya sudah beredar. Habib Ahmad masih hidup. Kata beliau, wahai Ibnu Hajar, coba dulu. Seandainya engkau berfatwa ketika takbir wajib hukumnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sibuk mendatangkan niat, katanya Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Atos. Maka kata Imam Hajar, qala Ibnu Hajar sodakta, betul katanya. Coba aku dulu masih hidup ya, bertemu dengan engkau, maka fatwaku ketika takbir yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sibuk dengan niat. Maka untuk mengembalikan permasalahan ini ya, agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika takbir, maka Imam Syafi'i di dalam masalah niat muqarana kan dikatakan niat ini hukumnya wajib muqarana bersama takbir. Allah, hati kita nih niat. Ini kan pendapat yang masyhur, yang mu'tamad dari Imam Syafi'i. Namun perlu kita ketahui, di dalam kitab Majmu' itu muqarana atau membarengkan niat menurut ulama Syafi'i itu ada 3. Yang pertama yaitu niat tadi memang dibarengkan dengan takbir. Melafadzkan dulu usolli fardhul maghribi, setelah selesai Allah, maka hati kita niat. Nah inilah ketika hati kita ini sibuk dengan saya niat, ini berarti kata ulama tasawuf, dia mengagungkan dirinya, bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang ada dalam hatinya cuma aku, padahal aku nggak ada. Betul, mulut kita Allah, mulut kita, cuma hati kita bukan Allah, aku, gitu kata ulama tasawuf. Ini yang pertama, pendapat daripada ulama Imam Syafi'i. Yang kedua, muqarana ini nggak harus bersama dengan takbir. Boleh niat ini diawali sebelum takbir. Cuma syaratnya harus nyambung. Contohnya, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allah. Harus nyambung, cuma syaratnya nyambung. Kalau imam lainnya dari masjid renggang nggak masalah kan gitu, dari sana atau dari rumah niat, cuma asal nggak ada yang memutus. Dari rumah niat sholat, kemudian ketemu warung kopi, ngopi dulu rokokan, nah ini nama putusan gitu. Ini imam lainnya. Nah ini dari ulama Imam Syafi'i, muqarana itu nggak harus bersama dengan takbir, bisa didahului sebelum takbir, asalnya nggak boleh putus, asal nggak boleh putus. Saya niat sholat fardu maghrib makmuman lillahi ta'ala Allah, antara hamzah lillahi ta'ala ya, dengan antara lillahi ta'ala dengan harus nyambung, nggak boleh ada pemisah. Nah ini diantara pendapat ulama Syafi'i. Yang ketiga, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Nah ini memudahkan bagi kita untuk niat ketika sholat. Sebab nggak semua orang bisa Allah, saya niat sholat fardu maghrib. Nggak semua orang yakin. Lo kok tahu Beb? Saya juga nggak bisa gitu loh. Ya, bukan sama aja, saya pun susah.
Allah, saya niat sholat fardu maghrib salah sarok, agak susah. Paling enggak yang wajib aja. Qasad ta'yin fardiyah usolli fardul maghribi, itu aja paling bisanya. Terlalu panjang, adaan mustaqbal kiblati makmuman, susah. Kemudian wayusannu, dan disunatkan at-talaffuz, melafazkan bil lisani indana qabla takbiri liyusaidal qalb, ya, untuk membantu hati. Sunnah, kembali lagi, menurut pendapat ulama Syafi'i, apa melafazkan niat sebelum takbir. Apa fungsinya? Untuk memudahkan kita niat ketika usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin sampai habis Allah. Nah, ini agar dapat memudahkan kita ketika kita niat. Ketika kita niat dapat memudahkan kita melafazkan niat. Dan tidak ada satupun ulama-ulama madhab yang mengharamkan melafazkan niat, nggak ada. Yang paling banyak dari ulama-ulama madhab itu mensunahkan melafazkan niat. Contohnya Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, mayoritas ketiga-tiganya ini mereka melafazkan niat hukumnya sunnah. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin. Ini Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, mayoritas, kebanyakan ini sunnah melafazkan niat. Ada yang memakruhkan, memang ada. Contohnya sebagian Imam Hanafi dan Imam Hambali makruh hukumnya melafazkan niat. Jadi ketika kita sholat usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin, ini makruh hukumnya bagi sebagian Imam Hanafi dan sebagian Imam Hambali. Namun mayoritas Imam Hanafi dan Imam Hambali itu melafazkan niat hukumnya sunnah. Adapun Imam Malik boleh melafazkan niat, namun yang lebih afdal tinggalkan. Tapi kalau dia was-was, sunnah hukumnya untuk melafazkan niat. Jadi nggak ada satupun ulama madhab yang mengharamkan melafazkan niat. Paling kecil yaitu makruh hukumnya. Nah, sama seperti sebagian pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali bahwasanya melafazkan niat hukumnya makruh. Cuma mayoritas dari Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, mayoritas ulama-ulamanya itu hukum melafazkan niat yaitu sunnah. Jadi yang menang itu yang banyak, yaitu melafazkan niat sebelum takbir.